Shalom Shiloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shiloh Kids. Hari ini Kak Vanes ditemani loh sama kakak-kakak cantik. Ada Kak Kakak, ada Kak Yora, sama Kak Tata. Halo. Sebelum mulai ibadah kita mau mengucap syukur dulu yuk. Tuhan sudah nyiptain gunung yang tinggi. Tuhan juga sudah nyiptain sungai. Dan Tuhan sudah nyiptain bintang-bintang di langit ya adik-adik. Kita mau angkat pujian dulu yuk sebelum nanti kita berdoa. Kita mau angkat pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Ikutin gerakannya ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bentuk gunung, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa bersekolah minggu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Dan kiranya Engkau yang akan membimbing kami Tuhan selama ibadah ini ya Bapa. Berkati kami semua dan juga berkati orang tua kami yang ada di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang gak kenal sama Bapak Abraham? Kenal enggak ini kakak-kakak? Kenal enggak? Oh kenal. Kita cerita yuk habis ini yuk lewat lagu ini yuk. Yaudah yuk kita langsung nyanyi aja ya. Kita mau nyanyi Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, oke? Yang mau ikutin gerakannya boleh loh. One, two, three. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak
Bapak Ishak loh. Anaknya itu kalian dan kakak-kakak. Yuk, penasaran kan ceritanya? Ayo kita mau dengar firman Tuhan habis ini. Kita dengerin ya baik-baik, pasang telinga yang benar. Biar firmannya bisa masuk ke hati kita. Yuk kita dengar cerita Bapak Abraham yuk habis ini. Kok ingin dengar cerita? Ikutin nyanyi dari rumah ya. Come on, let's sing it. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lagi ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya. Sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga siap Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman, hari ini aku akan membacakan teman-teman kita yang berulang tahun. 20 Juli Afia, Gisela, kelas Haleluya. 22 Juli Elsaka, Kalandra, OT, kelas Sola Gracia. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik. Wah, di sini Bapak Abraham. Bukan. Ini Kakak Abraham. Wah, hari ini khusus lagi ngomongin tentang Bapak Abraham. Tapi kok Bapak Abraham bawa apa ini ya? Bawa perisai. Wah, kalau adik-adik mengikuti, sudah 3 senjata yang sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas senjata keempat, yaitu perisai iman. Yuk adik-adik, semuanya siap-siap ya. Yuk. Nah, langsung aja kita buka Alkitab kita. Buat adik-adik yang di rumah, yang lagi bawa Alkitab, lagi bawa tab atau apapun, yuk siapin Alkitabnya. Kita buka sama-sama ya. Yuk kita akan lihat di Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Yuk, Efesus 6 ayat yang ke-16. Ini akan menjadi ayat emas kita hari ini ya. Saya akan bacakan ya, kakak bacakan ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Wow, ada satu yang luar biasa dan hari ini kita akan belajar tentang namanya perisai. Ya, perisai itu tujuannya apa sih? Melindungi. Oh, tadi waktu pertama kali adik-adik tahu enggak siapa yang di belakang, siapa yang di balik perisai itu? Enggak kelihatan kan? Karena ada pelindungnya, ada perisai itu. Nah, hari ini kita akan belajar perlengkapan senjata Allah yang namanya perisai itu sangat-sangat luar biasa. Karena itu akan melindungi setiap kita. Nah, kakak punya satu klip ya tentang
apa ya, betapa dahsyatnya perisai itu. Oke? Yuk, ini dia klipnya. Hell of a good start. Persian cowards! What the hell are you laughing at? You had to say it. What? Fight in the shade. Recover! Wow, adik-adik saya lihat ya klipnya, luar biasa banget. Itu ada hujan panah yang bahkan sampai menutupi matahari. Wah, banyak banget. Tetapi ketika para prajurit itu memakai perisai itu, nggak ada satu panah pun yang bisa kena di tubuh para prajurit itu. Tadi adik lihat ya, ada satu orang yang sudah jatuh, dia nggak bawa perisai. Akibatnya apa? Hujan panah itu, wah, dia kena panah itu. Nah, hari ini adik-adik, kita akan belajar sama-sama. Perisai itu apa sih? Nah, ada satu tadi yang luar biasa dikatakan panah api. Tadi di klip yang kita lihat itu bukan panah api, itu cuma panah biasa. Tapi iblis itu mengeluarkan panah api. Wah, berarti di alam yang nggak kita ketahui sebenarnya, iblis itu selalu menembakkan panah-panah api buat hidup kita. Nah, kita akan belajar hari ini, gimana sih caranya supaya memakai perisai itu. Yuk, sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Tadi sudah bagian pertama ya. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-6. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh iman namanya Bapak Abraham. Ya, kita akan lihat sama-sama. Kejadian 15 ayat 1 sampai ke-6, kakak akan bacakan secara cepat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti jadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abram, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wow, di bagian pertama dikatakan nih, Tuhan berkata sama Abram, akulah perisaimu. Kalau adik-adik tahu, hari itu Abram sudah lanjut usianya, ya. Kakak di sini nggak tahu waktu pasal ini ditulis Abram sudah umur berapa. Tapi yang pasti di atas 75 tahun. Pernah lihat nggak ada seorang kakek-kakek, opa-opa, engkong-engkong umur 75 tahun punya anak. Hari itu Tuhan berjanji kepada Abram, Abram, kamu bakal punya anak. Lah Tuhan, wes tuwek Tuhan, piye carane gitu kan. Tetapi Tuhan berfirman, kamu akan punya anak. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang. Waktu itu Abram gak masuk akal deh, gak masuk akal. Hari itu di dalam Abram ada satu kecamuk yang luar biasa. Pergulatan yang apa benar ya, apa benar ya. Nah, disitulah celah itu. Maka iblis bisa menembakkan panah api. Panah api apa sih? Ketidakpercayaan.
jangan-jangan ini nggak mungkin lah Tuhan tuh cuman ngayemi supaya aku senang. Kan aku sudah tua gitu kan. Mungkin nanti sudah mati, mungkin oh ya mungkin nggak lewat aku, tapi mungkin lewat hambaku Eliezer yang akan punya anak. Nanti Eliezer punya anak, terus anaknya aku angkat jadi anakku gitu kan. Atau mungkin hal yang lain. Dan hari itu ada satu titik di mana Abraham saya berkata, kayaknya Tuhan nggak bisa dipercaya deh. Tapi satu yang luar biasa. Hari itu kakak bayangin Tuhan tuh gandeng tangannya Abraham. Abraham coba yuk lihat keluar. Lihat keluar yuk. Lihat apa Tuhan? Siomay, bukan. Lihat apa Tuhan? Batagor, enggak. Cimol, bukan. Coba lihat ke atas. Dan hari itu Tuhan memperlihatkan Abraham di atas. Coba lihat di atas ada apa? Burung Tuhan, bukan. Lihat atas lagi. Apa ya? Dan di atas, di malam hari kita lihat begitu banyak bintang. Adik-adik pernah ngitung bintang? Kakak pernah coba ngitung. Nyerah. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, set loh. Aduh, saya tidak bisa hitung lagi. Saking banyaknya. Dan hari itu Tuhan berkata, Abraham, besok keturunanmu akan seperti bintang di langit. Itu satu yang gak bisa dipercaya. Satu yang gak bisa, apa iya ya. Tapi hari itu Abraham belajar apa? Tuhan, aku percaya. Dan yang luar biasa, Tuhan berkata kepada Abraham hari itu, karena Tuhan melihat Abraham percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran. Hari itu yang dipakai Abraham apa sih? Dia memakai namanya ini. Apa? Perisai. Perisai iman. Dan dia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Hari ini adik-adik, kakak akan jelaskan sedikit lagi ya. Gimana sih caranya memakai namanya perisai iman ini? Perisai iman ini akan terus digunakan hidup kita. Oke, tapi sebelum kita belajar menggunakan perisai iman itu, kakak akan kenalkan dulu siapa sih lawannya perisai itu. Ada baiknya ya, kita akan tahu siapa lawannya. Yuk kakak akan lihatkan ya. Nah, ini namanya panah tipu daya. Panah ini adalah panah yang akan digunakan iblis terus menerus untuk memanah hidup kita. Adik-adik tahu tipu daya itu apa sih? Tipu daya itu kebohongan, dusta. Dan panah inilah panah yang pertama kali menjatuhkan manusia. Di mana itu? Di Taman Eden. Adik-adik ingat enggak ketika satu saat Adam dan Hawa jatuh karena apa? Tipu daya iblis. Sampai hari ini pun tipu daya ini akan terus digunakan iblis untuk mencoba, untuk menghancurkan, untuk meremukkan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan belajar tipu daya itu dipakai buat apa sih? Ya, kita lihat ya. Oh, dadadadang. Kakak punya apa ini? Ini binatang apa ya? Jangan-jangan kayak mirip kakak lu, enggak? Ini apa ini? Binatang apa? Kalau adik-adik bisa, kakak bisa dengar, adik pasti ngomong apa? Panda. Adik-adik percaya, ini panda. Ciri-cirinya panda apa? Matanya hitam, ada putihnya, gitu kan, semacam gitu kan. Nah, kayak Kak Abraham lu, enggak? Ini dia panda. Tapi coba adik-adik bayangkan, kalau sekarang adik-adik ada dalam satu kumpulan 100 orang, ya. 100 orang, adik-adik cuma sendirian di situ, dan kemudian ada binatang panda di situ. Kemudian 100 orang ini mulai berkata, wih ada singa yang datang. Kok singa sih? Kan panda gitu kan. Tapi adik-adik mulai dengerin, loh yang itu satu ngomong singa, itu ngomong singa. 100 orang ngomong singa semuanya. Kira-kira adik gimana? Jangan-jangan ini namanya memang bukan panda ya. Jangan-jangan ini namanya singa. Tapi dulu papa mama ngomongnya panda kok. Ini kok jadi singa. Adik-adik mulai tanya lagi. Pak, ini namanya bukan singa, ini panda. Enggak dek, ini namanya singa. Loh kok bisa singa sih? Adik-adik tanya yang lain lagi. Pak, ini bukan singa, ini panda. Dek, dari dulu juga namanya ini singa. Papa mamamu tuh yang ngawur. Ini namanya singa bukan panda.
Adik-adik tanya 100 orang pada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tante, opa, oma, engkong, semuanya ngomong singa. Kira-kira gimana? Sini ya. Kira-kira adik-adik yakin gimana? Akan mulai bingung. Duh, jangan-jangan dulu tuh papa mama salah ya. Jangan-jangan emang namanya itu singa. Wah, papa mama tuh ngawur itu. Kok bisa ngomongin aku itu tuh panda. Nah, adik-adik, tipu daya itu bekerja seperti itu. Tipu daya itu akan selalu membuat yang salah akan terlihat menjadi benar. Hawa jatuh karena tipu daya iblis. Ada banyak juga tokoh-tokoh di Alkitab yang jatuh karena apa? Tipu daya iblis. Nah, tipu daya itu akan selalu berusaha berbicara lebih keras daripada namanya kebenaran. Hari ini adik-adik, kalau kita tidak belajar untuk menggunakan perisai ini, iblis akan dengan gampang memanahkan panah tipu daya buat hidup kita. Mungkin kita masih tetap anak yang baik, tapi ada mulai yang diselewengkan. Kita mulai gak hormat dengan orang tua karena tipu daya iblis. Satu perumpamaan terakhir yuk, gimana caranya kita mengaktifkan perisai iman itu. Nah, khusus yang ini kakak perlu bantuan nih. Tereng, ambil kakak dan juga Kak Vanes. Ye. Oke. Kembali lagi di sini. Nah, kakak pakai ini ya. Perisainya dipakai gini dong. Pakai tangan kanan. Gak pernah pakai perisai tuh. Nah, yuk adik-adik kita lihat ya. Ada satu panah yang akan selalu ditembakkan iblis di hidup kita. Itu panah apa? Tipu daya. Ya, kelihatan nggak ya? Tipu daya. Nah, tipu daya. Nah, tipu daya ini kan selalu dilontarkan iblis dalam hidup kita. Nah, tetapi orang yang menggunakan perisai bisa nangis gak? Bisa. Cus. Kelihatan mukanya. Gak kena juga. Kelihatan kakinya. Gak kena juga. Agak susah ini. Karena dia punya perisai. Tapi apa akibatnya? Kalau kakak ini gak pakai perisai. Kita lihat ya. Nah, khusus yang ini kakak minta bantuan Kak Vanes untuk jadi sementara lah. Jadi penembaknya iblis ya. Oke, yuk Kak Vanes coba yang pertama yuk. Apa sih yang bisa ditembakkan iblis? Apa Kak Vanes? Tidak disayangi. Panah datang, sut. Waduh. Karena enggak ada perisainya, kena. Aku nih mah enggak disayangi. Papa mama enggak sayang sama aku. Hatiku, siapa yang pernah ngerasa gitu? Kayaknya di rumah enggak disayangi. Sama teman-teman juga enggak disayangi. Enggak diterima, enggak diapain. Hanya merasa, aku nih anak siapa? Jangan-jangan aku bukan anaknya papa mama ya. Akibatnya kita tumbuh jadi orang yang kepahitan, suka marah. Karena kita merasa enggak disayangi. Ada panah lain loh. Cus. Wah, tidak diterima. Siapa yang pernah dikucilkan sama teman-teman? Kalau pas istirahat, yang lain pada main sepak bola, kalian enggak pernah diajak. Waktu yang lain makan di kantin, lupa ngajak kamu. Waktu yang lain ngobrol, enggak juga diajak ngobrol. Kita merasa enggak diterima. Dan hari ini mungkin ada adik-adik yang saat ini merasa, teman-teman tuh enggak fair, enggak asik. Dia enggak nerima aku. Akibatnya nih loh, aku merasa enggak diterima. Ada panah lain loh. Cus. Pemarah. Siapa yang punya problem emosi? Wah, kakak tahu nih ada beberapa adik-adik yang juga merasa gitu kan. Sering ngomong, aku nih orangnya sok dikatain sama papa mama. Aku nih pemarah. Akibatnya kita merasa kalau aku marah, aku gak apa-apa. Karena aku pemarah. Dan kita mulai gak sadar tiba-tiba
semua ini mulai nempel di hidup kita. Ada lagi Kak Vanes? Ada lagi ternyata. Wah, yo siapa yang sering dikatain ini? Jelek, elek, apalagi? Kita sering kali dibully kan? Ya kan? Kita merasa, pesek, gendut, gitu kan? Itu si ireng, si hitam datang dan sebagainya. Kita sering kali dibully seperti ini. Ada lagi Kak Vanes? Ada ternyata. Wah, mungkin sama dipegang aja ya kakak-kakak ya. Iya. Apa nih? Penakut. Siapa yang masih suka takut? Ke kamar mandi takut, malam-malam masih harus ditemani papa mama tidur dan sebagainya. Dan setan berkata, enggak apa-apa kok kamu takut kok, itu wajar. Ayo takut aja. Akibatnya apa nanti? Selama hidup kita enggak akan berani ngambil langkah untuk masa depan kita. Masih ada 2 lagi ya. Ini sebagian kecil sih, tapi ada lagi tuh. Apa nih? Mau ditempelin di mana nih? Wah, nakal. Siapa yang sering dicap nakal? Kamu nih anaknya nakal, bikin malu papa mama. Kamu nih sampai batuk. Mungkin seringkali adik-adik ngomongin nakal. Ya salah, aku sudah diomongin nakal aja sekalian. Wah, brutal. Wah, kita jadi orang yang sembrono. Ada satu lagi? Oh sudah, nggak usah. Ya, kedouble berarti ya. Oke, adik-adik, apa yang terjadi kalau semuanya ini nempel di kakak-kakak? Kira-kira kakak-kakak punya masa depan yang luar biasa? Nggak disayangi, akhirnya apa? Jadi minder, aku nggak diterima, jelek, nakal, ada pemarah dan sebagainya. Kita merasa, ngapain aku seperti ini. Sekarang yuk kita belajar. Dicopot semuanya ya Kak Vanes ya. Yuk, yang potnya gampang. Kakak-kakak yuk dipakai. Iya, satu-satu Kak Vanes. Yuk, satu panah datang. Panah apa nih? Nakal. Tempelnya aja enggak apa? Apakah nempel di hidupnya kakak-kakak? Enggak. Itu akan cuma nempel di perisainya. Ketika nakal kita akan mulai iseng, kita mulai pengen nakal sebagainya. Coba gini, yuk. Kakak akan ajari sedikit supaya kita bisa menggunakan perisai. Gimana caranya? Mulai kenali suara yang di dalam kita. Ketika kita pengen lakuin sesuatu, coba kenali. Ini benar gak ya? Ini berdasar firman Tuhan gak ya? Ketika kita pengen nakali seseorang, enggak, anak Tuhan itu anak yang baik. Kita mulai tangkis dengan perisai itu. Kita mulai tangkis dengan perisai. Enggak, aku enggak mau nakal. Anak Tuhan, anak yang baik. Ada Tuhan di hidupku. Kalau Tuhan di hidupku, Tuhan enggak mungkin berbuat jahat. Enggak, aku enggak mau nakal. Caranya gitu. Ada lagi Kak Vanes? Tidak disayangi. Mungkin hari ini adik-adik ada di satu rumah keluarga yang mungkin enggak ideal. Ya, mungkin papa mama sering tengkar. Mungkin papa mama sering memarahi kalian. Tapi perhatikan, apapun kondisi kalian, ada Tuhan yang tetap menyayangi hidup kalian. Jadi hari ini ketimbang berkata, aku ini gak berguna, aku ini gak disayangi. Kenapa gak mulai katakan, Tuhan, aku disayangi oleh Engkau, aku diterima, aku dicintai oleh Engkau. Itu kita gunakan perisai itu, sehingga tipu daya iblis tidak akan bisa merusak hidup kita. Oke ya? Satu lagi apa lagi? Tidak diterima. Hari ini kalau mungkin di sekolah, di kelas adik-adik ngalami ini, pernah dibully, pernah dikucilkan sama teman-teman. Hari ini perhatikan, Tuhan gak peduli mereka mengucilkan aku, gak peduli mereka gak terima aku, tapi aku diterima oleh Engkau Tuhan. Itu lebih daripada cukup. Oke? Hari ini adik belajar untuk menerima, belajar untuk bersyukur. Coba hadapi dengan senyuman. Mungkin ada orang yang akan mengejek kalian, ada teman-teman yang mengejek kalian. Hadapi dengan senyum. Percaya kalau Tuhan menyertai kalian, pasti luar biasa. Aku diterima oleh Tuhan Yesus, itu lebih daripada cukup. Oke? Ada contoh lagi? Ada. Langsung 2 aja Kak Nes. Apa nih?
Habisin aja. Penakut, jelek, dan pemarah. Hari ini belajar. Mungkin fisik kalian nggak ada yang merasa kulitku kok hitam, rambutku kok kriwil gitu kan. Apakah Kak Abraham juga punya sesuatu yang mungkin pengen lebih tinggi gitu kan? Ini mau disusul sama Kak Vanes loh tingginya ya kan? Mungkin kayaknya sudah kesusul nih. Gak peduli apapun, kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Gak ada yang jelek, semuanya itu indah. Kakak pernah lihat, bahkan ada seorang yang bernama Nick. Dia gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi hari ini dia diangkat Tuhan luar biasa. Jadi orang yang berharga. Kenapa? Dia gak memperdulikan ini. Dia pakai perisai iman itu. Memang pada satu saat Nick Vujicic itu pernah pengen bunuh diri. Bayangin lahir kok tanpa tangan, tanpa kaki itu kayak apa coba. Tapi hari ini kakak melihat orang ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena dia memakai perisai iman itu. So apapun kondisi adik-adik hari ini. Mau jelek, mau gendut, mau hitam, mau apapun. Engkau tetap berharga. Engkau tetap indah di mata Tuhan. Dan buktikan yuk. Bahwa Tuhan yang menciptakan engkau itu luar biasa. Hari ini melangkah bersama Tuhan dan percayalah masa depanmu luar biasa. Apapun yang hari ini mungkin orang-orang tempelkan. Mungkin ngomong penakut, kamu ini pemarah, apapun. Coba tangkis dengan namanya perisai iman ini. Ya, belajar. Mulai kenali suara Tuhan. Dan kita akan lihat panah api iblis ini tidak akan pernah bisa masuk dalam hidup kalian. Oke, kakak akan akhiri. Adik-adik sama-sama yuk kita belajar. Hari ini kita belajar gimana caranya memakai namanya perisai iman. Terima kasih Kak Vanes, masih kakak-kakak. Hari ini ada banyak mungkin adik-adik teman-teman yang hari ini merasa dikuasai oleh sesuatu yang gak benar. Jangan-jangan itu tipu daya setan. Hari ini kita belajar. Kita punya namanya perisai iman. Seperti Abraham yang dia dalam kondisi yang rasanya nggak ideal, rasanya nggak mungkin, tapi Tuhan berkata, nak, engkau akan mempunyai keturunan yang luar biasa. Dia mempunyai satu kepercayaan, iman yang luar biasa. Itulah perisai iman. Hari ini apapun yang mungkin sedang coba iblis lemparkan di hidup kalian, mari belajar. Tuhan bersamamu, saya pasti bisa menangkisnya. Amin. Yuk kakak ajak kita semuanya untuk berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu ya. Allah sumber kuatku. Sama-sama katakan. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagian. Allah sumber, Engkau jadi kekuatan kami Tuhan. Hari ini kami gak peduli apapun yang sedang dunia coba untuk lemparkan dalam hidup kami. Tapi kami akan pakai perisai iman kami. Kami kuat, kami berharga, kami indah, kami disayangi, kami dicintai, kami diterima oleh Engkau Tuhan. Dan ketika itu kami dapatkan, itu lebih daripada cukup Tuhan. Oh ya, Allah sumber kuatku ya, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku ya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan
selamanya, 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 selamanya. Saat hari ini Tuhan, buat adik-adik, buat teman-teman yang melihat saat hari ini, mungkin pernah merasakan apa yang tadi disampaikan Tuhan. Mungkin kami pernah dibully, kami pernah dikucilkan. Mungkin kami bahkan di keluarga sendiri pun kami mengalami penolakan. Tapi hari ini kami belajar, kami memakai perisai iman kami. Kami tidak akan biarkan panah tipu daya iblis merusak hidup kami. Kami akan katakan dengan kuat, Tuhan, kami disayangi, kami dicintai, kami diterima, kami dihargai. Kami bukan anak yang nakal, kami anak yang baik. Kami bukan orang yang pemarah, kami adalah orang yang sabar karena Engkau Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan. Kami belajar untuk memakai perisai iman kami. Dan Tuhan, hari ini Engkau akan berikan satu kekuatan buat hidup kami. Bahkan juga sembuhkan Tuhan buat adik-adik yang hari ini pernah dilukai oleh teman-teman. Pernah dilukai karena omongan orang tua. Yang pernah dilukai mungkin oleh omongan teman-teman. Hari ini berikan satu kesembuhan. Kesanggupan untuk mengampuni, kesanggupan untuk bersyukur. Dan kami akan pakai perisai iman kami. Seperti Abraham memakai perisai iman, kami juga akan pakai perisai iman kami. Sehingga kami tidak akan jatuh seperti Hawa ketika dia dipanah oleh panah tipu daya iblis. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan saya hamba serahkan buat setiap adik-adik yang melihat Tuhan. Di masa-masa ini, biar penyertaan-Mu akan semakin kuat buat setiap kami. Di hari-hari di mana kami masih di rumah, Tuhan sertai kami. Biarkan kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Engkau, itu selalu ada dalam hidup kami. Baik dari kami yang paling kecil, sampai kami yang paling besar. Tuhan, Engkau adalah Allah sumber kuat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan kami akan jalani hari ini dengan sukacita. Kami akan pakai selengkap senjata Allah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita sama-sama katakan, amin. Yeay. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dan nantikan ya, tadi mungkin adik sudah mengirim video tentang lagu Generasi Perkasa. Nantikan, nanti di bulan Agustus, kurang berapa minggu lagi ya, ada satu kejutan yang luar biasa yang akan kita berikan. Tunggu saja, tetap stay tune di channel ini. Dan kakak percaya, kakak juga di belakang percaya, adik-adik tetap semangat, jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur, semuanya pasti baik, semuanya pasti indah. Sampai jumpa, bye.